Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada mata kuliah keperawatan dasar 2. Jadinya topik pada pertemuan ini kita akan membicarakan terkait pengendalian infeksi dasar. Sebelumnya mohon maaf karena perkuliahan kemarin tidak bisa berjalan dengan lancar karena terkendala jaringan. Akhirnya kita upayakan untuk tetap perkuliahan dengan memanfaatkan media video. Kenapa kok Anda perlu mempelajari terkait infeksi? Karena banyak berbagai tindakan yang terjadi di pelayanan kesehatan itu kalau kita tidak melakukannya dengan sesuai dengan prosedur atau tindakan yang dilakukan perawat atau petugas kesehatan lain tidak dilakukan benar, maka resiko menjadi suatu infeksi itu sangat tinggi. Kalau Anda lihat di kasus ini, yang Anda lihat, apa yang Anda bisa baca, ada 3 pasien operasi sesar harus kembali dirawat di rumah sakit. Ini penyebabnya ya, jadinya ada pasien yang operasi sesar harus datang kembali di rumah sakit. Apa yang menyebabkan dia harus datang kembali ke rumah sakit ya. Kalau Anda baca di sini, di mana di daerah perutnya atau abdomen mengeluarkan nanah. Kalau istilah medisnya mengeluarkan eksudat. Nah, eksudat ini kalau Anda pelajari adalah salah satu tanda infeksi. Karena ini sebagai dasar Anda sebagai kuliah keperawatan tahap awal, Anda harus memahami, terus mempelajari apa sih yang dimaksud infeksi. Kemudian sebelum Anda memahami infeksi, Anda harus belajar dulu apa yang dimaksud dengan inflamasi atau proses penyembuhan luka. Di dalamnya kalian harus tahu bedanya dan apa yang tahap selanjutnya terkait infeksi kondisi yang lebih buruk, yaitu terkait sepsis. Kemudian dari surat kabar ini bermula pada saat pasien itu hendak membuka kain atau pembalut luka bakar di daerah perut, namun tiba-tiba malah menemui cairan berupa nanah keluar dan bekas jahitan muncul. Mulyati mengungkap lagi bahwa sedangkan Senin yang lalu kembali disarankan agar menjalani perawatan di rumah sakit. Jadinya harapannya pada waktu kunjungan ulang ini nggak muncul masalah adanya eksudat ini. Harusnya perkembangan lukanya membaik, fase inflamasi tidak ada. Tahap selanjutnya tahap profilerasi harusnya seperti itu, tapi ini tahapnya malah pada fase inflamasi memanjang karena ada bakteri atau virus yang berada di daerah luka yang telah dibuat seperti itu. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah beberapa contoh infeksi pada daerah operasi ya. Kalau Anda lihat ini, harusnya pada saat luka operasi ini wajar nggak muncul warna eritema, itu wajar, tapi dengan durasi waktunya yang tidak terlalu panjang. Tapi kalau eritemanya ini memanjang dalam jangka waktu yang lama, terus memunculkan nyeri, terus lukanya tidak semakin menutup, apalagi pada kondisi luka yang mengalami infeksi tinggi seperti ini, gangren, maka itu adalah suatu masalah besar seperti itu. Jadinya Anda harus mempelajari secara dasarnya ya, mengenalnya. Terus apa yang terjadi pada saat infeksi ini? Ada beberapa pihak yang dirugikan. Yang pertama adalah klien atau konsumen ya, atau pasien.
Ini mengalami kerugian kenapa? Satu, harus menimbulkan kesakitan yang memanjang, ya kan? Kemudian yang menjadi gagal juga yang kedua adalah petugas kesehatan. Bisa perawat, bisa dokter yang melakukan tindakan tadi. Karena apa? Maka kondisi itu menjadikan kegagalan dalam proses pengobatan atau perawatan. Entah ini yang salah, bukan kita mengatakan salah, kenapa ini kok bisa terjadi? Apakah di prosedurnya kah, ataukah tindakan perawatannya kah, ataukah pasiennya kah, atau kekurangan nutrisi? Banyak multifaktor yang bisa terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting kalau terjadi infeksi apa? Ini loh, dari segi keuangan itu meningkat, pengeluarannya meningkat, ya, mengakibatkan pengeluaran meningkat untuk pasien. Kemudian selain dari itu juga bisa menjadi masalah, ya, masalah di peradilan. Kalau Anda lihat itu, ya, perbandingannya berapa itu? Contohnya operasi sesar 3 pasien mengalami infeksi mengeluarkan eksudat, kan catatan bagi seorang pelayanan kesehatan dan prosedur di rumah sakitnya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Mungkin kalau sekarang itu sudah sangat jarang terjadi kayak gitu, tapi kondisi sebelum-sebelumnya, tahun-tahun dahulu mungkin itu sering terjadi. Tapi pada saat kondisi sekarang, pada saat operasi sangat dilakukan tindakan sterilisasi, pada rawat luka dilakukan dengan steril, tindakan sesuai dengan prosedur, maka untuk terjadi infeksi itu sangat kecil, tapi bisa kemungkinan itu terjadi. Kemudian apa yang harus kita lakukan, ya, untuk mengendalikan infeksi? Jadinya sebelum Anda memahami terkait infeksi, Anda harus tahu dulu proses penyembuhan luka itu seperti apa. Oke. Yang selanjutnya adalah pencegahan pengendalian infeksi. Dasarnya pencegahan infeksi itu ada beberapa hal. Yang pertama, dari Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian juga sejak Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 itu juga ada. Jadinya menjadi catatan itu waktu akreditasi terkait kondisi infeksi ini. Jadinya harapannya waktu akreditasi itu angka kejadian infeksi itu jangan sampai terjadi di rumah sakit, itu yang terpenting. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa sih bedanya inflamasi sama infeksi? Bedanya di apanya? Yuk kita belajar ini. Tolong ini sebagai materi dasar Anda pada saat masih Anda semester 2. Harapannya Anda paham. Supaya apa? Supaya besok kedepannya semester atas banyak hal terkait topik ini yang lebih mendalam lagi. Oke, jadinya saya akan putarkan video sekilas, ya, animasi seperti apa sih gambaran inflamasi. Silakan menyaksikan. Silakan menyaksikan. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka. Tapi apakah kalian penasaran bagaimana luka bisa sembuh dengan cepat? Anggap saja kalian sedang mengatur beberapa berkas untuk kertas dan ups, tiba-tiba tangan kalian tersayat. Bagaimana cara tubuh kita mengatasi begitu banyak bakteri di sekitar kita yang bisa saja masuk melalui luka tersebut? Tujuan dari sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi supaya penjajah yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, menyingkirkan puing-puing yang tersisa, dan proses penyembuhan dapat segera dimulai. Anggaplah suatu bakteri masuk ke tubuh kita melalui luka.
Makrofag yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Hampir secara langsung, sekelompok sel bernama mast cells atau sel mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama histamin. Zat ini memicu dilatasi pembuluh darah di area tersebut sehingga jumlah darah yang menuju area itu akan meningkat. Yang berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi pun meningkat. Histamin juga mempunyai efek meningkatkan permeabilitas kapiler, yang berarti pori kapiler tersebut akan melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh dengan lebih mudah, membantu teman seperjuangan yang sudah bertarung terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi reaksi yang bernama pembengkakan. Secara medis dikenal dengan nama edema dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler yang tekanannya lebih tinggi karena dilatasi dan lokasi luka atau cairan interstisial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan dari kapiler akan bocor di tempat di mana tekanan lebih rendah dan menyebabkan bengkak di daerah tersebut. Sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajah sudah siap. Barisan pertama berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan. Sel lainnya termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag dalam 8 sampai dengan 12 jam. Neutrofil dan monosit akan membantu menghalangi infeksi dan bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Sekarang, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lokasi luka, sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Ini termasuk faktor pembantu. Pada dasarnya, setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harus dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang terluka. Terlihat sederhana dari luar, namun cukup kompleks, bukan? Bagaimana menurut kalian? Bukankah pertahanan tubuh kita hebat? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka dapat memahaminya juga. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis, kita semua pasti. Oke, menarik ya video tadi. Itu adalah gambaran ya bagaimana proses penyembuhan luka itu terjadi ya. Nah, jadinya saya lanjutkan kembali. Kalau kita lihat secara definisi, inflamasi itu adalah respon lokal yang kompleks sebagai pertahanan tubuh ya. Itu harus kalian pahami bahwa inflamasi suatu fisiologis karena sistem pertahanan tubuhnya itu lagi berjalan ya. Karena apa tubuhnya berjalan? Karena ada jaringan ya di dalam tubuh itu yang mengalami kerusakan ya. Jaringan di dalam tubuh itu mengalami kerusakan, entah itu penyebabnya karena adanya luka atau luka secara eksternal ataupun luka dari dalam tubuh. Contohnya pada saat orang mengalami gastritis atau peradangan pada gaster, karena apa? Produksi asam lambung meningkat. Jadinya sistem inflamasi itu melindungi tubuh ya akibat jaringan yang terbuka karena luka itu, untuk mencegah bakteri itu dapat masuk seperti itu. Karena kalau bakteri ini masuk ya, proses inflamasi atau sistem pertahanan tubuh kalah, bisa menjadi kondisi yang dinamakan infeksi itu. Jadinya di dalam tubuh itu akan memproduksi secara internal. Kalau Anda lihat yang terlibat di sini dari sel darah putih ya, seperti sitokin ya, neutrofil ya. Ini agen-agen yang sangat bekerja kuat pada fase inflamasi. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa penjelasan terkait inflamasi, bisa Anda pause, kemudian bisa Anda pahami dengan pelan-pelan terkait inflamasi tersebut. Kemudian ini saya jelaskan, yang penting ini adalah proses penyembuhan luka. Jadinya proses penyembuhan luka itu ada 4 fase, yaitu fase inflamasi, profilerasi atau pertumbuhan jaringan, atau fase maturasi, fase penutupan luka, dan fase remodeling atau jaringan parut. Apa sih itu fase inflamasi? Seperti penjelasan sebelumnya, dia merupakan reaksi tubuh terhadap luka yang dimulai setelah beberapa menit atau berlangsung selama 3-6 hari setelah cedera terjadi ya. Normalnya itu 3-6 hari, tapi proses inflamasi ini sangat berpengaruh ya dari
luasnya luka juga kedalaman luka. Jadinya semakin luas luka dan kedalaman luka, maka proses inflamasi juga berpeluang untuk memanjang. Proses ini mencakup hemostasis, respon inflamasi, fagositosis, dan epitelasi. Kemudian hemostasis ini merupakan vasokonstriksi sementara dari pembuluh darah yang rusak terjadi pada saat sumbatan trombosit dibentuk diperkuat juga oleh serabut fibrin untuk membentuk sebuah bekuan. Bekuan ini membentuk matriks fibrin yang mencegah masuk organ visus. Ya. Jadinya fungsinya inflamasi ini mencegah pada daerah yang mengalami cedera untuk jenis bakteri atau virus atau jamur untuk masuk. Jadinya pada saat cedera itu terjadi, ada respon lokal pada saat inflamasi. Yang pertama itu adalah eritema atau munculnya warna kemerahan. Kenapa ini terjadi? Pada suatu daerah mengalami luka, ya, untuk mempertahankan jaringan sel di sana, tubuh akan mengalirkan aliran darah yang cukup tinggi di daerah sekitar luka. Agar apa? Agar jaringan dan sel di daerah tersebut tetap bertahan hidup, sehingga munculnya warna kemerahan. Kemudian juga respon lokalnya biasanya muncul suatu panas pada daerah luka. Kemudian juga seperti di video, ya, pada saat aliran darah yang tinggi juga karena ada perbedaan tekanan, pada saat permeabilitas itu berbeda, maka di daerah luka itu biasanya mengalami pembekakan atau edema. Kemudian selain itu juga pada saat tubuh itu mengalami cedera apapun, maka muncul respon yang namanya nyeri yang memberitahukan bahwa di area tersebut mengalami suatu masalah. Kemudian juga fase lokalnya itu juga menandakan adanya fungsi yang hilang pada area yang mengalami luka tersebut. Kemudian pada fase lanjut, pada saat fase inflamasi ini teratasi, ya, jadinya bakteri bisa kita cegah, ya, karena sistem pertahanan tubuh yang kuat oleh makrofag, oleh sel darah putih, maka di daerah luka tersebut akan berlanjut ke fase selanjutnya, yaitu namanya fase proliferasi atau granulasi. Seperti apa proses ini? Di sini adalah proses memperbaiki dalam penyembuhan luka ditandai dengan proliferasi sel, adanya regenerasi sel, ya. Di sini peran fibroblast itu sangat besar pada proses perbaikan, yaitu bertanggung jawab pada persiapan yang menghasilkan produk struktur protein yang akan digunakan selama proses rekonstruksi jaringan. Darinya dia mengembalikan jaringan pada bentuk semula. Kemudian pada fase ini akan berakhir jika epitel dermis dan lapisan kolagen telah terbentuk. Terlihat proses kontraksi yang akan dipercepat oleh berbagai faktor growth hormone yang dibentuk oleh makrofag dan platelet. Pada saat proses regenerasi ini atau proliferasi ini selesai, maka berlanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase maturasi atau penutupan luka. Nah, fase maturasi penutupan luka ini biasanya terjadi sekitar minggu ketiga sampai kurang lebih 12 bulan. Sangat berpengaruh, ini penutupan luka ini sangat berpengaruh juga dari keluasan dan kedalaman luka. Tujuan fase ini ngapain sih? Yang pertama, menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Jadinya jaringannya lebih kuat dan bermutu dan tidak mudah untuk terbuka lagi. Fibroblast ini sudah mulai meninggalkan jaringan granulasi dan serat fibrin dan kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut, ya. Kekuatan dari jaringan parut ini akan mencapai puncaknya pada minggu ke-10 setelah perlukaan. Kemudian pada fase maturasi ini berakhir, maka akan fase yang selanjutnya, yaitu fase remodeling atau jaringan parut. Fase remodeling itu seperti apa sih? Itu terjadi kurang lebih dari 3 minggu dari awal terjadinya perlukaan,
secara esensial luka yang telah dinyatakan sembuh dan jaringan parut ataukah terbentuk. Ingat, kalian selama ini pernah gak ada sekar yang muncul? Lihat, coba dicek di daerah lukanya Anda, ada nggak jaringan yang membentuk seperti parut atau sekar pada jaringan yang luka, ya kan? Jaringannya itu menjadi lebih kuat, yang bentuknya biasanya berbeda. Jaringan parut ini akan terus berubah selama kurun waktu beberapa tahun. Selama periode ini kolagen akan terus dibentuk pada luka. Pada penemuan terbaru dinyatakan bahwa ada hubungan antara peningkatan jumlah kolagen dan kekuatan jaringan parut. Jaringan parut akan memiliki setara 90% kekuatan jaringan awal. Tadinya bisa 90% jaringan awal. Kemudian di sini juga bisa terlihat pada saat proses penyembuhan luka ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama faktor sistemik, di mana usia. Jadinya usia ini sangat mempengaruhi mempercepat penyembuhan luka. Pada usia-usia degeneratif, maka proses penyembuhan lukanya itu menjadi melambat juga. Kemudian nutrisi yang kuat, terjadi masalah insufisiensi vaskuler, obat-obatan ini juga berpengaruh. Faktor lokal seperti apa yang berpengaruh? Suplai darah pada area luka, ada enggak infeksinya, ya ada enggak nekrosis, adanya benda asing enggak luka, itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka itu terjadi. Kemudian dari jenisnya, di mana inflamasi ini terbagi menjadi dua, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Apa itu inflamasi akut? Bisa Anda baca di sini bahwa proses berlangsungnya itu singkat, beberapa menit hingga beberapa hari, ya. Gambar utamanya biasanya adanya eksudasi cairan, protein plasma serta emigrasi leukosit atau neutrofil. Dimunculkan tanda apa? Seperti tadi eritema, edema, ya. Eritema nyeri itu yang dinamakan erubor kalor dolor, ya. Itu fase inflamasi akut karena peningkatan aliran darah dan edema. Sedangkan yang dimaksud dengan ini adalah gambaran, ya, bagaimana terjadinya proses inflamasi akut. Kemudian terkait inflamasi kronis itu kenapa kok bisa terjadi? Ini biasanya terjadi karena penyembuhan pada rangkaian akut itu tidak sempurna. Bila penyebabnya jejas menetap, penyebabnya cedera menetap. Bila penyebabnya ringan timbul berulang kali. Dapat pula diakibatkan oleh reaksi imunologik radang berulang dalam lama. Radang kronik ditandai lebih banyak ditemukan dalam limfosit, sel plasma, makrofag, bisa disertai dengan pembentukan jaringan granulasi yang menghasilkan fibrosis. Bisa Anda lihat di sini. Ya, ini harusnya pada tahap awal ini cederanya berulang kali, ya. Cederanya mengulang kali sehingga apa? Ya, viral infeksinya itu tinggi, lukanya itu tidak sembuh, kronik, ya. Injurinya persisten terjadi dalam. Kemudian ada faktor autoimun juga. Sehingga apa? Kalau Anda lihat ini kronik ini terjadi angiogenesis, mucosa cell infiltrate, fibrosis scar, sehingga apa? Loss fungsi, kehilangan fungsi dalam jangka waktu yang lama. Ini yang dikatakan kronis. Nah, itu kan kalian sudah tahu kan bedanya apa yang dimaksud dengan proses penyembuhan luka, mulai inflamasi, ya kan, proliferasi, ya, remodeling, sehingga kita lanjut. Kemudian apa bedanya dengan infeksi sendiri? Seperti apakah infeksi? Nah, bisa Anda baca di sini. Infeksi adalah merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan tanpa disertai gejala klinik. Ya, ingat pada saat tadi definisinya inflamasi, jadinya inflamasi kan fungsinya ngapain sih? Ya, sebagai pertahanan tubuh, respon lokal tubuh pada saat ada suatu cedera, dia mencegah untuk apa? Mikroorganisme itu untuk dapat berkembang pada daerah luka. Karena apa bisa berkembang? Karena bariernya rusak. Bariernya rusak itu apa? Jaringan epidermis bahkan dermis itu mengalami kerusakan, sehingga apa? Sehingga mikroorganisme itu bisa masuk seperti itu. Pada saat pertahanan tubuh itu kalah, ya antara jumlah musuh, ya, dari bakteri atau virus itu
dengan jumlah sistem pertahanan tubuh makrofag atau sel darah putihnya itu tidak berimbang, maka kondisinya akan berlanjut pada tahap yang lebih buruk atau yang dinamakan infeksi. Nah, Anda bisa dilihat di tabel sini, ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan namanya suatu infeksi. Yang pertama, biasanya penyebab infeksi itu adalah dari organisme bakteria. Di sini ada beberapa organisme bakteria yang bisa terjadi kayak Escherichia coli, Staphylococcus aureus, ya kan, Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae dan lain-lainnya. Oke, bisa contoh Staphylococcus aureus biasanya menyerangnya di daerah mana sih? Daerah kulit, rambut, ya kan, mulut. Biasanya apa infeksinya? Infeksi pada luka, daerah pneumonia, yaitu keracunan makanan, selulitis, ini bisa terjadi. Kemudian kalau infeksinya penyebabnya virus, contohnya bisa hepatitis A, yaitu yang lewatnya dari mana? Kalau hepatitis A ini biasanya dari pola hidup yang nggak bersih, lewat oral atau feses. Ya, ini hepatitis A, inilah ya. Kemudian hepatitis B, hepatitis C, ini kan pada saat sekarang ini muncul hepatitis akut ya, lagi ngetren nih pada anak pada saat SGOT sama SGOT-nya meningkat tinggi. Ya, pada saat SGOT-nya meningkat tinggi, maka akan dicek tuh kandungan virusnya mulai darah. Nah, pada fase akut itu tidak ditemukan itu, ya kan, ada macamnya A, B, C, D, E, itu ternyata si penyebab virusnya itu bukan dari jenis itu, tapi kandungan enzim di heparnya itu tinggi, ya, menandakan ada suatu peradangan tapi penyebabnya tidak diketahui. Itu yang sekarang lagi ngetren ya. Kemudian penyebab selanjutnya adalah fungi atau jamur seperti apa nih? Aspergillus organische Candida albicans. Ya, ini biasanya penyebabnya apa? Ini pada mulut, kulit, ya, kolon, genital, candidiasis penyakitnya. Protozoa itu juga bisa terjadi penyebab yang biasanya lewat darah seperti malaria. Ini banyak hal yang bisa menyebabkan adanya suatu infeksi, penyakit infeksi. Nah, ini organismenya jawabannya penyebabnya ada bakteria, virus, fungi, dan protozoa. Di dalamnya bakteria juga macamnya bakterianya banyak. Kemudian Anda ya, pada saat terjadi suatu infeksi, ada suatu rantai infeksi, rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan infeksi. Apabila salah satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Jadinya untuk mencegah infeksi itu terjadi, ada beberapa hal yang kita lakukan. Bisa mencegah jalan masuknya bakteri atau virus atau jalan keluarnya, bisa juga fase transmisinya itu terjadi. Contohnya pada saat COVID-19 itu kan infeksi toh, infeksi yang awalnya di jaluran nafas bagian atas, kemudian si virusnya itu ya, COVID-19 itu masuk menginfeksi di daerah paru. Makanya apa yang dicegah ya, untuk mencegah apa yang dicegah dengan melakukan pencegahan agar virus itu tidak masuk. Dengan dari mana? Potrannya mana sih pintu masuknya si virus itu COVID-19? Pintu masuknya kan di jaringan seperti kelopak mata, hidung, mulut. Makanya kita perlu memakai masker ya pada saat itu. Karena apa? Sistem imun itu belum terbentuk karena vaksin belum ada. Kemudian yang dilakukan apa? Pada saat orang itu sudah terkena, kita mencegah agar tidak melakukan transmisi, menularkan dari orang satu dan orang yang lain, sehingga perlu dinamakan perlu dilakukan namanya isolasi ya. Untuk apa? Biar tidak menularkan itu si virus ya, seperti itu. Nah, jadinya sebenarnya untuk mencegah infeksi ya harus beberapa hal. Dalam salah satu rantai itu diputus, maka dihilangkan penularan infeksinya. Kemudian
dari proses fase infeksinya ini ada 4 tahap. Yang pertama itu masa inkubasi. Seperti apa sih masa inkubasi? Masa inkubasi ini adalah periode yang dihitung oleh interval antara masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh dan munculnya gejala pertama. Sebagai contoh, masa inkubasi penyakit flu sekitar 1-3 hari, sedangkan campak 2-3 minggu dan gondongan. Contohnya, pada saat Anda habis minum yang dingin ya, kebetulan ada kandungan bakterinya ya yang menyebabkan di daerah faring dan laring ya menjadi suhu yang perubahan ekstrim, sehingga bisa menyebabkan adanya bakteri yang peradangan pada jalan nafas bagian atas ya. Itu pada bakteri yang masuk itu kan memunculkan memunculkan jumlah mikroorganisme pada yang saat jumlahnya itu mulai berkembang ya, biasanya kan belum memunculkan gejala. Kita memunculkan gejala seperti demam setelah virus itu setelah butuh waktu ya paling tidak 12 jam atau 24 jam ya, seperti ini ya, itu belum muncul gejala. Namun pada saat patogen atau mikroorganisme ini dalam tubuh sudah jumlahnya banyak, sudah memunculkan namanya masa prodromal. Itu apa? Munculnya tanda dan gejala tapi non spesifik ya. Nggak bisa menentukan ini loh yang muncul ini penyebabnya ada di mana, tapi gejalanya itu umum. Contohnya apa? Seperti demam ringan. Sekarang orang mempunyai demam kan bisa sakitnya bisa di mana aja. Bisa demam, contohnya bisa orang dengan tadi kasusnya influenza bisa demam, orang dengan DHF juga bisa demam, orang dengan infeksi bisa demam ya toh? Orang dengan peradangan di daerah GI tract kayak demam tifoid juga demam tinggi. Orang yang kemasukan virus oleh nyamuk yang menyebabkan demam berdarah juga demam. Penyebabnya kan non spesifik. Apa ini kira-kira? Namun pada saat masa prodromal ini berlanjut ke masa sakit, munculnya gejala yang spesifik yang muncul. Contoh ya, munculnya nyeri pada daerah pada organ yang mengalami masalah. Contoh, ternyata setelah demam si pasien itu muncul nyerinya di mana? Di nyeri telan. Berarti ini ada peradangan ini pada saluran nafas bagian atas. Kemudian juga bisa pada orangnya kok demam ya, ternyata dia muncul nyeri ini di daerah gaster ya, di daerah abdomen kuadran ketiga. Bisa juga dia mengalami nyeri di daerah abdomen ya, akibat demam tifoid dengan ditandai dengan tanda-tanda yang spesifik. Contohnya dia tidak nafsu makan dan atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Itu adalah yang dimaksud masa sakit dengan tanda gejala dan spesifik. Kemudian pada fase selanjutnya, pada masa sakit ini berakhir, itu fase pemulihan. Ditandai seperti apa? Pasien memperlihatkan kesembuhan dan hilangnya tanda dan gejala infeksi tersebut. Seperti itu. Kemudian tanda dan gejala infeksi itu seperti apa? Kalau Anda bisa dilihat ini, berbagai macam cara bakteri dan virus jamur pasien masuk dalam tubuh. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme akan memperbanyak diri dengan cara masing. Akibatnya setelah jeda jaringan, berbagai mekanisme mengeluarkan toksin, mengganggu DNA dan sebagainya. Jadinya gejalanya itu sangat bermacam hal, tergantung penyebabnya apa. Contoh, kalau di sini penyebabnya bakteri ini ya, gejala muncul tergantung bakteri masuk, biasanya muncul demam. Contohnya bakteri ini di tenggorokan, maka gejalanya ya nyeri tenggorokan, batuk. Kalau bakterinya ini ada saluran perkemian, biasanya dirasakan keinginan buang air kecil yang terus menerus atau BAK tidak puas. Bahkan
nyeri pada saat buang air kecil itu bisa terjadi. Jadinya sedangkan kalau virus seperti ini bisa Anda baca gejalanya. Nah, kemudian jamur seperti ini bisa Anda baca tanda gejalanya. Nah, terus apa yang dilakukan perawat? Yaitu namanya melakukan nursing assessment question. Bisa melakukan namanya pertanyaan untuk melihat masalah yang di dalam tubuh pasien. Yang pertama dengan melihat faktor risiko. Pertama, apakah Anda baru-baru ini mengalami luka? Dengan menunjukkan lokasi luka, maka akan menunjukkan karena ada barier yang rusak, itu bisa sebagai penyebab suatu infeksi. Kemudian bisa tolong jelaskan kepada saya selama ini pernah sakit apa dan menerima pengobatan apa. Dari pengobatan-obatan ini contohnya dia konsumsi antibiotik, berarti resiko juga mengalami infeksi. Kemudian juga apakah Anda baru-baru ini menjalankan pemeriksaan diagnostik, ini juga bisa. Kemudian juga ada tandanya infeksi seperti adanya demam, adanya luka atau dengan adanya drainase atau adanya pus atau adanya eksudat yang muncul. Kemudian ada merasa nyeri terbakar saat buang air kecil, itu bisa dilakukan. Kemudian bisa dari sejarah pengobatan dengan membuat daftar obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Kemudian bisa jelaskan obat atau herbal yang dijual bebas yang sedang Anda konsumsi. Bisa juga karena stresor dengan menceritakan perubahan gaya hidup yang terjadi seperti kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, perceraian atau kecacatan. Nah, kemudian siapa yang paling rentan pada pasien yang mengalami infeksi adalah terkait umur, status, stres seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bisa Anda baca pada proses penyembuhan luka. Apa yang dilakukan untuk mendukung orang itu mengalami infeksi? Jadinya selain tanda-tanda inflamasi yang memanjang, apa tanda inflamasi yang memanjang tadi? Eritema, edema, kehilangan fungsi, nyeri yang memanjang. Kemudian biasanya kalau luka sampai munculnya adanya eksudat, ya, nah ini tandanya udah jelas yang mengalami infeksi udat. Bisa dilakukan juga untuk mengetahui infeksi, yaitu dengan pemeriksaan darah lengkap, biasanya dengan melihat white blood cell atau sel darah putih. Normalnya ini tergantung pada lab yang digunakan. Contoh dengan normal 5.000 sampai 10.000, ya. Nah, kandungan 5.000 sampai 10.000. Jika jumlah leukositnya pasien ya increase, ya, meningkat berarti lebih dari 10.000, maka yang terjadi adalah infeksinya itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Namun jika decrease in central virus, jika jumlahnya kandungan leukositnya ini kurang dari 5.000, ya biasanya yang disebabkan oleh infeksi yang diakibatkan oleh virus atau overwhelm infection, biasanya itu. Selain itu juga untuk tes infeksi itu juga bisa melihat kandungan dari eritrosit di sedimen, ya, dimana Anda lihat ini jika mengalami elevasi presence of inflammasi proses, jika apa kandungannya lebih tinggi, contohnya 15 mililiter ya, pada laki-laki itu lebih tinggi dengan kandungan ini beresiko. Kemudian juga dalam kondisi wanita kandungan ini juga beresiko. Kemudian kandungan error levelnya juga jika kandungannya itu kurang dari, ya, decrease of chronic infeksi pada penyakit kronis infeksi jika kurang dari 60 gram per 100 ml. Kemudian juga untuk mengetahui, ini untuk mengetahui apa sih yang tadi kan kalau dengan sel darah putih kan bisa Anda ketahui itu ini mengalami infeksi. Kemudian Anda mau melihat ini, nah ini mau melihat ini bakterinya jenis apa, yang dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan cara melakukan kultur pada urin atau pada darah untuk melihat apa? Untuk melihat mikroorganismenya yang sebabkan infeksinya itu apa. Ya, selain itu juga ini ada jenis kulturnya bisa dilihat dengan kandungan ini sistem pertahanan tubuh, sel darah putih, white blood cell, ya. Jika kondisi neutrofilnya meningkat, ingat ya, pada saat tubuh mengalami luka,
sistem pertahanan tubuh itu akan meningkatkan jumlahnya. Untuk ngapain? Untuk mencegah mikroorganisme itu menguasai daerah luka, sehingga sel darah putih itu mengeluarkan seperti mikrofag dan lain untuk bertarung melawan bakteri. Jadinya apa yang Anda lihat, jika neutrofilnya lebih dari 55% sampai lebih dari 70%, maka apa? Increase, ya. Jadi peningkatan akut infeksi. Jika kurang, decrease bakterial infeksi. Jika neutrofilnya kurang. Kemudian limfosit juga, jika penyebabnya adalah infeksi bakteria, maka jumlahnya lebih dari 40%. Sedangkan kalau virus atau sepsis, limfositnya kurang dari 20%. Monosit juga, ini bisa ada, ini tak buatkan tabelnya ya, untuk pemeriksaan penunjang untuk bisa mengatakan pasien itu mengalami infeksi atau tidak. Kemudian pengobatan ini biasanya obat-obatan yang digunakan akan sangat tergantung berdasarkan tanda gejala yang muncul ya. Bisa diberikan gejala muncul, contohnya pasien mengalami demam, nyeri, maka diberikan analgesik, antipiretik karena dia mengalami infeksi ya. Kalau kita bisa mengetahui jenis bakterinya apa, maka kita bisa memberikan antibiotik yang sesuai dengan bakterinya, jenisnya, atau biasanya memberikan bakteri dengan spektrum luas seperti itu. Kemudian kalau Anda lihat di sini dengan munculnya seperti itu, maka seorang perawat itu bisa mengambil suatu diagnosa ya, diagnosa keperawatan. Jadinya contoh kalau dokter ya, adanya dokter mengangkat diagnosa demam tifoid. Demam tifoid itu apa sih? Peradangan pada sistem GI tract. Jadinya perawat itu diagnosanya apa? Apakah menggunakan demam tifoid? Tidak. Tapi dengan demam tifoid tersebut bisa perawat difokuskan terkait pengkajian yang dilakukan untuk mengangkat apa? Mengenai asesmen itu bisa mengangkat namanya risiko of infection. Ini berdasarkan Musir Kaplan, berdasarkan Anda. Nah, datanya apa sebagai definisinya? Kandungan leukositnya lebih dari 9.000 ml. Nah, kemudian apa goalnya, tujuannya, ini bisa Anda baca di sini. Nah, itu kalau berdasarkan Nanda ini saya berikan beberapa intervensi yang bisa dilakukan pada orang yang mengalami infeksi. Apa yang dilakukan? Mulai melakukan cuci tangan ya, memberi caregiver, mengecek temperatur, apakah suhunya pasien lebih tinggi dari 38, apakah masih muncul nyeri, muncul bengkak ya kan, adanya eksudat ya kan. Kemudian bisa dilakukan identifikasi pada keluarga ya kan, untuk melihat tanda gejala infeksi. Evaluasinya apa ini kalau berdasarkan Nanda. Kemudian kalau berdasarkan triple S, diagnosanya sama karena SDK ini juga menganutnya awal mulanya ya juga dari Nanda itu yang disesuaikan dengan pengangkatan diagnosa yang ada di Indonesia. Definisinya apa? Yaitu berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogen. Faktor risikonya apa? Penyakit kronis, bisa diabetes mellitus, kemudian efek proseduran invasif, kemudian malnutrisi, kemungkinan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, bisa juga karena tidak kekuatan pertahanan tubuh primer seperti penyebabnya ini. Merokok, cairan tubuh pecah, penurunan sekresi, ini kerusakan integritas kulit, ada rusak tegal kulit. Kemudian bisa disebabkan karena ketidakkuatan pertahanan tubuh secara sekunder, ini salah satu. Kemudian apa yang dilakukan? Ini adalah outcome-nya ya. Berarti apa? Tingkat infeksi, derajat infeksi berdasarkan observasi sumber informasi. Apa yang ingin Anda turunkan? Ini tanda-tandanya infeksi ya. Harapannya apa? Demam itu
Yang awalnya skornya 1 menjadi demamnya menurun. Ini kan tandanya infeksi. Kemudian kemerahan eritema yang awalnya poinnya 1 menjadi menurun. Kemudian yang muncul nyeri hebat karena infeksi itu menurun. Kemudian bengkak. Kalau Anda lihat nih, demam, nyeri, bengkak, ini tanda-tandanya inflamasi atau infeksi yang atau inflamasi yang memanjang pada infeksi ini harapannya menghilang. Kemudian apa? Ini cairan berbau busuk atau eksudat, seputum yang berwarna hijau, drainase proluren, pluna, periode malese, menggigil, letargi sampai gangguan kognitif. Bahkan pada saat pemeriksaan diagnostik tadi apa? Kadar sel darah putihnya apa? Membaik. Nah, contohnya pada saat kadar leukositnya awalnya berapa itu? Contohnya Anda muncul 11.000, harapannya ya sel darah putihnya awalnya menjadi 11.000 menjadi 10.500, kemudian menjadi 10.000, kemudian menjadi 6.000, contohnya seperti itu. Kemudian kultur darah ya, kalau ada hasilnya bakterinya harapannya mulai menghilang kadar sel darah putih. Ini yang digunakan sebagai tujuan Anda untuk infeksi itu dikatakan selesai atau tercapai. Kemudian pada tahap selanjutnya saya akan jelaskan apa yang dinamakan SIS ya, atau kondisi infeksi yang lebih memburuk. Tadi kan Anda udah mengenal inflamasi, kemudian mengenal namanya infeksi, kita akan menjelaskan sepsis dan SIS. Kalau Anda lihat ini ya, sebenarnya awal utamanya itu dari mana sih? Dari munculnya luka, sehingga apa? Fungi, parasit, virus ya, bakteri, yang penyebab terbanyak itu bakteri, itu masuk ke dalam tubuh. Nah, pada saat sistem pertahanan tubuhnya kita tidak mampu mengatasi, maka munculnya infeksi yang ditandai dengan tanda tadi. Munculnya nyeri yang memanjang, demam, eritema ya. Itu yang memanjang ditambah dengan hasil leukosit yang meningkat. Contoh adanya pus juga, bisa juga adanya kandungan sel darah putih yang meningkat ya, seperti tandanya kan hanya seperti itu. Pada saat kondisi sepsis ini, si infeksi ini mempengaruhi secara sistemik tubuh ya. Itu yang berbahaya karena resiko kematiannya akan tinggi pada saat infeksi ini tidak bisa ditangani lebih baik, akan menjadi kondisi yang lebih buruk lagi, yaitu sepsis. Seperti apa? Nah, ini Anda bisa di sini. Apa sih sepsis? Sepsis itu pada tahun 1991 dinamakan sindrom respon inflamasi sistemik atau SIS host terhadap infeksi. Sedangkan pada tahun 2021 secara ke atas dikatakan sepsis itu apa sih? Muncul tanda infeksi ditambah lebih dari 2 gejala SIS. Jadinya apa sih tanda infeksi tadi? Demam, nyeri, apa tadi, kehilangan fungsi, eritema itu muncul. Apa tadi tanda infeksi? Kadar leukositnya meningkat, ya kan, muncul pus, ya kan, tanda leukosit. Kemudian apa itu tadi ya, kandungan neutrofil, basofil itu meningkat. Namun ditambah 2 gejala SIS. Apa gejala sistemik? Apa aja gejala sistemik? 1, suhu tubuhnya itu bisa lebih dari 38 derajat Celcius atau kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian juga mempengaruhi kinerja jantung ya, lebih dari 90 kali per menit. Bisa juga mempengaruhi pernafasan, nafasnya cepat nih, 20 kali per menit. Kemudian PCO2-nya kurang dari 32 ya, mm Hg. Kemudian leukositnya meningkatnya tajam ya, dikatakan lebih dari 10.000, 10.100, 10.500 itu udah tinggi. Ini leukositnya ini meningkat tajam lebih dari 12.000, atau leukositnya kurang dari 4.000 meningkat tajam.
Nah, ini jika muncul satu, jika muncul minimal 2 dari 5 tanda ini ditambah tanda infeksi, maka itu yang dinamakan sepsis, ya. Nah, contohnya Pak Guru kasih kasus infeksi COVID ya, COVID-19. Nah, jadinya kalau Anda lihat pada saat virus itu COVID itu masuk, ya kan? Ya, COVID itu masuk, sistem pertahanan tubuh itu sangat berpengaruh. Ada yang orang tahap awal itu hanya mengalami demam, ya, karena si virusnya itu masih menempel di daerah sistem pernafasan bagian atas, ya kan, hanya demam, tidak nafsu makan, ya, nyeri telat seperti itu. Tapi pada saat tahap itu tidak bisa ditangani, si virus itu malah turun dan menginfeksi di daerah paru dan pertahanan tubuhnya malah kalah. Apa yang terjadi? Orang yang ditakutkan pada kondisi COVID itu seperti apa? Pasiennya sesak nafas, ya kan? Kinerja jantungnya meningkat, ya. Maka kondisi sepsis seperti ini yang terjadi di dalam paru-paru maka menyebabkan resiko kondisi lebih buruk yang sangat tinggi karena sudah muncul gejala-gejala sistemik di dalam tubuh seperti itu. Nah, ini Anda bisa baca, ya, Assessment Clinical Criteria Sepsis for the International Consensus Definition, ya. Kemudian ini bisa baca Anda juga. Nah, ini patofisiologinya sepsis, saya jelaskan, ini bisa Anda baca. Kemudian ini yang Pak Guru akan jelaskan. Ya, kalau Anda lihat di sini awal mulanya sepsis itu dari apa? Proses infeksi ini yang tidak teratasi, ya kan? Entah mulai perawatannya atau jumlah mikroorganismenya yang meningkat tajam, atau kondisi malnutrisi, atau kondisi usia, ya kan? Atau virusnya yang tidak tertangani. Maka menyebabkan apa? Inflammatory mediator ini menyebabkan vasodilatasi pada daerah tersebut sehingga menyebabkan apa? Hipotensi. Ya, kemudian inflammatory mediator menyebabkan microvascular plaque, kemudian bisa menyebabkan vasokontriksi, menyebabkan endothel dysfunction, kemudian menyebabkan edema. Nah, kondisi seperti hipotensi, microvascular plaque, vasokontriksi dan edema itu menyebabkan apa? Maldistribution of microvascular blood flow, sehingga apa sih? Distribusi dan pengecilan pada vaskuler, sehingga apa? Aliran darahnya itu menjadi menurun, ya. Blood flow-nya menurun. Pada saat blood flow-nya menurun, akhirnya apa? Mengalami iskemik, ya, kekurangan oksigen, ya, di dalam sel, ya. Pada saat kekurangan oksigen pada dalam sel, kondisi yang lebih buruk akan terjadinya kematian sel. Kematian sel yang terus-menerus apa terjadi apa? Organ dysfunction. Kalau organ disfungsi, kegagalan fungsi organ, contohnya di paru-paru. Paru-parunya nggak bisa mengembang dengan sempurna, apa yang terjadi? Ya, paru-paru fungsinya ngapain? Mensuplai oksigen, ya, memberikan oksigen pada fase proses apa yuk? Setelah proses ventilasi, proses difusi, ya kan? Terus dibawa ke aliran darah untuk suplai ke otak. Itu ternyata paru-parunya nggak ngembang, aliran darahnya tetap ada, tapi karena oksigennya akhirnya apa? Setelah paru-parunya rusak, otak nggak dapat oksigen, akhirnya terjadi kematian di otak, akhirnya pasiennya meninggal. Nah, itu adalah patofisiologis sepsis. Oke, itu saja dari saya, ya, cukup sampai sini. Kalau Pak Guru jelaskan ini sampai ini, maka Anda akan biasanya mengalami kesulitan. Monggo kalau ada yang kalian ingin tanyakan bisa tulis di kolom komentar, atau Anda bisa WA ke PJMK untuk menanyakan terkait sesuatu yang kurang paham. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.